Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Argomulyo, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Jumpa kembali kita di dalam acara Suluh Suara Penyuluh, merupakan hasil kerjasama Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM 107.7. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam jumpa kita di dalam acara Suluh ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui acara Suluh, Suara Penyuluh. Tuhan Yesus, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Kami mohon Tuhan mengurapi kami, Tuhan memperlengkapi kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Allah, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan kita pagi hari ini adalah berbicara tentang dosa kesombongan. Tema kita hari ini berbicara tentang dosa kesombongan. Dosa kesombongan berasal dari dua kata yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah atau hukum agama. Dosa adalah perbuatan salah. Dan menurut Rasul Paulus, dosa adalah keadaan perseteruan dengan Allah karena tidak takluk terhadap hukum Allah. Roma 8 ayat 7. Dan menurut Rasul Yohanes, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Sedangkan kesombongan itu sendiri berasal dari kata dasar sombong, yang artinya adalah melihat diri sendiri lebih daripada orang lain. Orang yang sombong memandang dirinya lebih sempurna dan memandang orang lain lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sombong juga memiliki arti di mana orang sombong menghargai dirinya sendiri secara berlebihan, di mana orang yang sombong adalah orang yang memegahkan diri, meninggikan diri. Jadi kesombongan adalah suatu sifat yang buruk, suatu sifat yang angkuh, congkak, dan tinggi hati.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sombong biasanya menghargai dirinya secara berlebihan. Orang yang sombong biasanya meninggikan dirinya, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Kata sombong memiliki konotasi yang negatif, yaitu ketika dihubungkan dengan karakter seseorang. Kesombongan adalah suatu tabiat seseorang yang buruk. Orang yang sombong bisa menyombongkan berbagai hal yang ia pikir lebih daripada orang lain. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kesombongan, maka kesombongan itu dapat dibagi menjadi 4 hal. Kesombongan yang pertama adalah kesombongan intelektual. Kesombongan intelektual adalah kesombongan yang ada hubungannya dengan pengetahuan, di mana seseorang yang memiliki kesombongan intelektual selalu merasa dirinya lebih berpengetahuan, lebih berilmu tinggi, berpendidikan tinggi, memiliki gelar yang banyak. Dan kesombongan yang kedua adalah kesombongan materi. Orang yang memiliki kesombongan secara materi adalah orang yang selalu merasa dirinya lebih kaya, lebih punya harta yang banyak, lebih punya kekayaan yang lebih mungkin hubungannya dengan uang, lebih punya banyak uang, lebih punya banyak harta, mungkin rumah, gedung, mobil, dan sebagainya. Dan kesombongan yang ketiga adalah kesombongan yang bersikap popularitas atau kesombongan yang berhubungan dengan popularitas. Orang yang memiliki kesombongan akan popularitas selalu merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi, merasa memiliki jabatan yang lebih baik, jabatan yang lebih mapan, memiliki popularitas, terkenal, dipromosikan ke sana kemari. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kesombongan rohani. Kesombongan rohani adalah kesombongan yang berhubungan dengan Allah, di mana orang yang memiliki kesombongan rohani selalu merasa diri lebih taat kepada Allah, lebih tekun beribadah, lebih rajin ke gereja, lebih setia dalam mengikuti persekutuan-persekutuan atau kegiatan-kegiatan rohani. Karena merasa dirinya lebih, maka orang yang memiliki kesombongan ini, baik kesombongan intelektual, kesombongan materi, kesombongan rohani, kesombongan akan popularitas, selalu memandang diri lebih dan menganggap orang lain lebih rendah, menganggap orang lain lebih remeh, menganggap orang lain lebih kecil daripadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian dosa kesombongan jika diterjemahkan maka akan memiliki sebuah pengertian yang seperti ini, yaitu perbuatan yang melanggar akan hukum Allah, yang mengakibatkan adanya perseteruan dengan Tuhan, yang disebabkan oleh sifat atau karakter seseorang yang buruk, karakter seseorang yang congkak, yang menganggap dirinya lebih besar, lebih berpendidikan, lebih kaya, lebih berkuasa dan berjabatan tinggi, serta lebih taat dan setia kepada Tuhan. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, lalu apa hubungannya terjemahan dosa kesombongan tadi dengan nats bacaan kita? Apa hubungannya dengan renungan kita pagi hari ini?
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan Petrus dan Yohanes di bait Allah, mereka diikuti oleh seluruh banyak orang. Ini tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 11. Di mana banyak orang mengerumuni mereka. Di mana banyak orang berbondong-bondong mengikuti Petrus dan Yohanes. Dan kata-kata yang Petrus lontarkan dari ayat 12, kita mengetahui bahwa banyak orang tersebut adalah orang-orang Israel. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-12, di situ disampaikan bahwa Petrus melihat banyak orang itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak yang mengerumuni Petrus dan Yohanes adalah orang Israel. Dan kita tahu bahwa orang Israel adalah orang yang sombong, bangsa yang jumawa, bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Orang Israel seringkali menyombongkan diri karena mereka merasa sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang diistimewakan oleh Allah. Mereka merasa lebih rohani karena mereka memiliki hukum Taurat. Dan karena alasan-alasan itulah mereka seringkali merasa lebih baik, lebih benar, lebih kudus, lebih dekat dengan Tuhan. Dan menganggap orang lain, memandang rendah orang lain, meremehkan bangsa lain, dan menilai orang lain adalah bangsa yang berdosa, bangsa yang tercela, bangsa yang tercacat. Bangsa Israel seringkali menganggap bangsa lain adalah bangsa yang memiliki kehidupan jauh daripada Tuhan. Bangsa lain adalah bangsa yang berdosa. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, di sana juga dikisahkan tentang adanya perpecahan jemaat Efesus. Di mana perpecahan jemaat Efesus ini terjadi karena adanya bangsa Yahudi yang memandang rendah orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi merasa diri mereka lebih baik, lebih benar karena mereka memiliki hukum Taurat, karena mereka umat pilihan Allah. Sehingga hal ini mengakibatkan orang Kristen non-Yahudi menjadi minder, menjadi rendah diri, sehingga terjadilah perpecahan di antara jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita sangat membenci orang-orang yang sombong. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang tinggi hati. Sehingga manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11 dan 17. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesombongan adalah salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Jika kita membaca Amsal 6 ayat 16 sampai 19, kita tahu bahwa Tuhan sangat membenci kesombongan itu. Tuhan sangat menentang orang-orang yang sombong. Karena kesombongan adalah dosa yang mengantar si pelaku kepada kehancuran. Karena Tuhan akan merendahkan dan menundukkan orang-orang yang sombong. Dan pernyataan ini pun ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 14 ayat 11. Di mana Tuhan Yesus berkata,
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pernyataan Tuhan Yesus tersebut menjelaskan bahwa berlaku sombong, berlaku congkak dan tinggi hati merupakan perbuatan yang bertentangan dengan firman Allah. Merupakan perbuatan yang melanggar akan hukum Allah. Merupakan perbuatan yang tidak benar, yang dibenci oleh Allah. Dan dengan demikian kesombongan merupakan dosa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Israel. Rasul Paulus mengingatkan kepada banyak orang pada waktu itu melalui Kisah Para Rasul 3 ayat 19 yang berbunyi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Melalui Kisah Rasul 3 ayat 19, Rasul Paulus mengajak seluruh orang banyak untuk sadar dan bertobat. Paulus mau agar banyak orang itu insaf, mengingat kembali, mengetahui dan mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar, dan itu merupakan bentuk perseteruan dengan Allah. Petrus mau orang banyak menyesal atas segala dosa dan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, serta memiliki kemauan, memiliki niat untuk memperbaiki diri dan mau berubah. Setelah mereka sadar dan berniat untuk memperbaiki diri, maka mereka mau melakukan pembaruan hidup dengan melakukan pertobatan, yaitu mau mengakui segala dosa dan perbuatan mereka di hadapan Tuhan, serta meminta pengampunan yang daripada Tuhan itu sendiri. Dan setelah itu mereka boleh mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dengan tegas dan lugas mengingatkan agar mereka tidak keras kepala, agar mereka tidak lagi tegar tengkuk, agar mereka tidak lagi sombong, agar mereka tidak lagi congkak dan tinggi hati. Tetapi Rasul Petrus menghendaki agar mereka mau bertobat, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa mereka, sehingga Yesus Kristus boleh menebus mereka, sehingga dosa-dosa mereka boleh ditebus di dalam Kristus Yesus. Dosa-dosa mereka boleh dihapuskan. Dengan demikian, Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi banyak orang, bagi orang-orang berdosa, agar mereka boleh ditebus dan dihapuskan dosa mereka, sehingga mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus telah mengingatkan orang Israel agar orang-orang Israel sadar dan bertobat dari dosa-dosa kesombongan mereka. Dan tentu saja firman Tuhan ini tetap relevan di zaman kita saat ini. Firman Tuhan ini masih relevan. Oleh karena itu firman Tuhan ini juga harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan jika saya boleh bertanya, adakah dosa kesombongan yang terjadi dalam hidup kita? Mari kita belajar untuk introspeksi diri.
Apakah masih ada kesombongan pada kita? Dan kesombongan yang manakah yang kita miliki? Kesombongan intelektualkah? Di mana kita merasa kita lebih berpendidikan, kita lebih berilmu, kita lebih pandai, kita lebih pintar? Atau kesombongan material, kesombongan materi, kita merasa lebih kaya, kita merasa punya harta lebih banyak, kita merasa punya segala kemewahan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau kesombongan akan popularitas, di mana kita merasa lebih terkenal, kita lebih dihargai, lebih dihormati, kita merasa punya jabatan, punya kekayaan, kita merasa dikagumi orang banyak. Ataukah yang terakhir kesombongan rohani? Kita merasa diri lebih rohani, kita merasa diri lebih taat kepada Tuhan, kita merasa diri lebih setia kepada Allah, kita merasa lebih dekat, lebih rajin mengikuti ibadah dan persekutuan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang manakah yang kita miliki? Kesombongan intelektual, kesombongan materi atau material, kesombongan akan popularitas, atau kesombongan rohani. Apapun kesombongan kita telah diingatkan pada pagi hari ini agar kita insaf, agar kita sadar dan bertobat, agar kita mau meminta pengampunan Tuhan, sehingga dosa-dosa kita dihapuskan. Mari kita bangun kerendahan hati. Mari kita belajar untuk menghargai orang lain. Karena di hadapan Tuhan, orang yang kaya dan yang miskin adalah sama. Orang yang berpendidikan dan orang yang tak berpendidikan adalah sama. Karena di hadapan Tuhan, orang yang terkenal, punya popularitas dan tidak punya popularitas adalah sama. Di hadapan Tuhan, betapa besarnya kesetiaanmu, ketaatanmu, Tuhan tidak akan pernah menilai dari kesombonganmu. Tetapi Tuhan menilai kita dari ketulusan hati kita, dari kesungguhan hati kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menilai ketulusan hati kita. Tuhan Yesus menilai kesungguhan hati kita. Karena itu mari kita belajar untuk menghargai sesama kita, menghargai orang lain tanpa membanding-bandingkan mereka dengan diri kita. Karena di hadapan Tuhan sesungguhnya kita adalah sama. Dan hanya Tuhan Yesus sajalah yang layak untuk kita tinggikan. Karena sesungguhnya segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Dia yang bertahta di surga, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menyegarkan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Ajar kami Tuhan ketika kami saat ini menyadari ada dosa kesombongan dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk bersikap jujur di hadapan Tuhan, mengakui dan meminta pengampunannya. Tuhan Yesus yang baik, selanjutnya Tuhan kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang ada. Kami mohon Tuhan Yesus campur tangan agar pergumulan-pergumulan bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik. Berkati seluruh aparatur pemerintah, baik dari RT RW sampai kepada presiden dan wakilnya serta jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka agar mereka boleh menjalankan tugas panggilan mereka
dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan kota kami Salatiga, agar kota Salatiga ini tetap menjadi kota yang toleransi, kota yang menjunjung tinggi adanya kesatuan dan persatuan, kota yang hidup dengan saling menghargai, mampu berdampingan agama yang satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami bersyukur Bapa atas Betani FM yang sudah Tuhan pakai untuk mewartakan kabar kebaikan, kabar kebenaran kepada seluruh masyarakat. Kiranya Tuhan tetap memakai radio Betani ini Tuhan, agar tetap jaya di udara. Segala kru yang bekerja, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan seluruh pendengar Radio Betani FM dan seluruh pemirsa yang ada. Tuhan memelihara mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, menolong mereka dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan Yesus yang baik, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi saya menghimbau bahwa kondisi bangsa kita memang sudah mulai baik dari adanya virus COVID-19. Namun faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa virus COVID-19 itu masih ada. Memang pandemi telah berubah menjadi endemi, tetapi sebagai warga negara yang baik, mari kita membantu pemerintah kita untuk menghapuskan virus COVID-19 ini. Mari kita tetap prokes Bapak Ibu, agar kita juga terbebas dari virus COVID-19. Terlebih kita boleh memiliki tubuh yang sehat. Sampai di sini jumpa kita melalui Suluh. Sampai jumpa dalam acara Suluh selanjutnya. Shalom.